Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Redmi Note 9, bukan yang Pro, Redmi Note 9 biasa. Dan saya sengaja tetap pakaiin casing ini nggak lupa ya, karena emang cuma pengen pamer casing nggak mahal tapi bagus aja. Jauh lebih aman dibandingin softcase bawaannya yang tipis dan nggak melindungi dengan baik. Soalnya terlalu tipis, jadi di bagian kamera masih terlalu menonjol, nggak terlindungi. Terus kelihatan lebih ganteng juga dipakein semi hardcase kayak gini. Dan hardcase-nya ini belakangnya berbahan plastik agak transparan, tapi finishingnya dibikin ngedoff. Jadi dipegangnya berasa lembut, halus, dan berasa bagus. Berasa mahal. Kalau pinggirannya ini dari bahan silikon yang presisi dan juga melindungi permukaan layar karena tepiannya juga lebih tinggi dari permukaan layar. Beneran casing murah meriah mewah sih. Kok malah jadi review casing murah ya? Nggak apa-apa deh, kali aja ada yang cari rekomendasi. Pokoknya cek aja di deskripsi video ya. Di situ ada linknya untuk cek belinya casing ini di mana dan harganya juga berapa. Oke, kita lanjutin lagi ke Redmi Note 9 ini. Pada saat video ini dibuat, ini dijual dengan harga sekitar 2,4 juta rupiah untuk varian terendahnya. Ya, tapi sekali lagi, mending cek deskripsi video. Di situ kali aja kamu dapetin harga terbaru yang lebih hemat, yang lebih asik. Intinya sih di harga segini, saya lebih suka Redmi Note 8 versi pendahulunya dibandingkan Redmi Note 9 ini di beberapa bagian. Salah satunya di bagian bodinya. Jujur aja, kalau desain dari Redmi Note 9 ini emang lebih gaya dan lebih kece. Karena bodinya ini rounded dan warnanya juga keren. Kalau dilihat jadi udah kayak batuan alam gitu. Sayangnya nih, material yang dipakai bukan lagi kaca, bukan lagi Gorilla Glass 5, tapi pakai polikarbonat. Ya emang sih udah dibikin menyerupai, mirip, nyaris nggak beda sama kaca. Tapi tetap aja, ini nggak semewah kaca pas dipegang. Tapi jujur aja, menurut saya biarpun plastik tapi kelihatan lebih cantik. Apalagi desain perkumpulan mata-mata di tengah bodi gini. Ganteng banget liatnya, keren banget kayak HP flagship. Terus kalau bagian depannya, ya udah musim banget kayaknya ya. HP pakai layar pansol gini. Rata-rata HP kelas 1 jutaan, 2 jutaan, bahkan 3 jutaan pun pakai layar bergaya kayak gini. Kalau bahasanya Xiaomi sih dot display, udah pakai kaca Gorilla Glass 5 dan dilapisi protective film dari pabrikannya, jadi aman dari goresan. Dan sayangnya kali ini hadir tanpa adanya LED notifikasi. Ya fitur remeh, tapi saya merasa kehilangan nggak ada LED notifikasi. Nggak ada yang kedip-kedip genit lagi. Secara desain dan build quality sih sebenarnya udah cakep banget. Ya walaupun LED notifikasinya udah dihilangin dan nggak pakai bodi kaca lagi. Ini pakai plastik tapi lebih cantik. Untuk penyimpanan internal ada dua pilihan sih. Ada yang 4GB RAM, 64GB ROM, ada juga yang 6GB RAM, 128GB ROM. Ya walaupun kamu belinya yang varian paling murah, tetap nggak perlu khawatir karena slot kartu dari Redmi Note 9 ini udah nyediain tempat microSD khusus. Jadi nggak perlu ngorbanin SIM 2 kalau seandainya 64GB atau 128GB internal memorinya berasa kurang. Semua kartu SIM 4G di Indonesia juga udah bisa dipakai di HP ini. Mau yang kartu biasa atau yang cuma kartu internet doang. Buat VoLTE juga udah bisa. Udah dual 4G on pula. Dan walaupun gaya layarnya new normal baru standar HP zaman now, tapi kualitas layarnya cakep sob. Pakai panel IPS berukuran 6,53 inch, udah Full HD dengan rasio layar 19,5:9. Kualitas visualnya jernih dan detail. Kalau dilihat dari berbagai sisi tetap jelas dan masih cukup nyaman dipakai di bawah sinar matahari. Kamu nggak perlu lagi cari-cari tempat teduh dulu buat baca-baca pesan. Respon layarnya juga udah mantap, nggak ada tuh yang namanya ghost touch ataupun delay touch. Untuk kualitas audio yang dihasilin juga udah cukup bagus sob, walaupun masih ngadain satu speaker mono di sisi bawah HP. Siapin earphone sob buat dengerin kualitas suaranya kayak gini. Kalau bagian sensor-sensornya, Redmi Note 9 ini juga udah nyediain sensor yang cukup komplit walaupun belum ada NFC. Sensor-sensor dasarnya bekerja dengan sangat baik. Gyroscope-nya juga udah berasa kayak real time, responsif banget kalau dipakai buat ngegame. Kompasnya juga bisa dipakai karena udah ada sensor magnetik. Dan kalau diajak jalan-jalan juga udah aman. Baca lokasi dan kunci lokasinya cepet banget dan akurat banget. Udah bisa banget lah diandelin kalau buat jadi pemandu jalan. Di bagian keamanan biometrik juga masih nyediain sensor sidik jari di bodi belakang. Ya, nggak ngikutin tren-tren zaman now yang pada pindah ke sisi bodi. Baca jarinya cukup cepat dan akurat. Sekali tap, jari kebaca dan kunci segera terbuka. Ya, ada berasa delay sih dikit antara jari kebaca sampai kunci kebuka. Tapi mungkin karena animasi pas kunci kebuka ini aja sih. Seandainya tanpa animasi, pasti berasa real time. Dan jujur aja, saya lebih suka sensor sidik jari di belakang kayak gini daripada di sisi samping. Karena pada saat HP digenggam kayak gini, sensornya nggak akan scan-scan nggak sengaja dong, nggak akan getar-getar sendiri.
jadi lebih aman. Yang setuju sama saya, jangan lupa like-nya. Terus kalau untuk pengenalan wajah juga udah cukup cepet dan cukup akurat di kondisi cahaya yang cukup. Dan kalau fitur Raise to Wake Screen atau angkat untuk nyalain layar diaktifin, tinggal angkat aja HP kayak gini, supaya kamera lihat muka, kunci langsung kebuka. Pengenalan wajahnya juga cukup aman sob, karena nggak akan mengenalin wajah kamu, nggak akan ngebuka kunci kalau mata kamu ketutup. Jadi kamu nggak khawatir, kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus khawatir HP-nya diintip. Sementara nih kalau di bagian performa, ini sih yang sangat disayangkan menurut saya. Ya emang sih, nggak semua orang pengen HP jago gaming, tapi di kelas harga yang setara, beberapa smartphone udah pakai chipset yang lebih kenceng sob. Redmi Note 9 ini pakai prosesor Helio G85 octa-core 12 nanometer. Yang saya punya ini yang RAM-nya 6GB dan ROM-nya 128GB. Kalau kata Antutu versi 8, skor benchmark-nya hampir 200 ribuan. Ya, sedikit lebih unggul dibandingin sama Snapdragon 665 yang dipakai Redmi Note 8. Jadi kalau di sektor performa sebenarnya termasuk upgrade sih. Ya, tapi coba pikir deh sob. Redmi 9 pakai Helio G80 sementara Redmi Note 9 ini pakai Helio G85. Dimana notabene-nya dua prosesor ini tuh sebenarnya sama aja. Bedanya GPU-nya ini di overclock aja, jadi lebih tinggi. Cuman beda di GPU doang yang di overclock. Kenapa nggak sekalian pakai Helio G90T? Ya walaupun sebenarnya kalau buat multitasking harian kayak chatting-chatting, sosial media, browsing, main game ringan nggak ada masalah sama sekali. Lancar-lancar aja, yang penting internetnya masih ada kuota. Kalau buat main game Mobile Legends juga udah bisa mode high frame rate dan pasti pakai main dengan setting grafis maksimal mentok rata kanan, performanya stabil, lancar banget, smooth banget. Ya walaupun saya nggak tahu nih, game Mobile Legends ini masih banyak nggak sih yang mainin di Indonesia? Coba deh buat kamu yang masih main game ini, tinggalin jejak di komentar. Dan kalau buat main game yang agak berat kayak Asphalt 9 juga masih lancar, walaupun berjalan di setting grafis tinggi, visual efeknya mantep, detail gamenya juga tetap cakep. Pokoknya smooth banget, lancar banget, enak banget buat balapan. Nah, kalau buat main COD mobile, cuma bisa di settingan low high sampai medium high aja. Padahal kalau inget Redmi Note 8 yang pakai Snapdragon 665 udah dapet settingan grafis very high. Kalau seandainya nih HP dikasih chipset Helio G90T juga pasti setting grafisnya lebih banyak, nggak kayak gini. Dan pada saat main dengan settingan grafis medium high udah lumayan lancar sih. Bener-bener udah cukup menyenangkan dan nyaman banget buat main COD mobile. Tapi ya balik lagi, seandainya pakai Helio G90T pasti lebih asik. Sementara kalau buat main PUBG Mobile, HP ini bisa buka game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Tapi pada saat diajak main dengan settingan grafis Smooth Ultra, ya kayak gini yang kamu lihat sob. Masih cukup enak sih dipakai buat main. Cuman ya agak-agak berasa drop frame-nya. Ya masih bisa sih dipakai buat main, buat mabar. Tapi kalau buat saya sih agak kurang nyaman aja. Dan Redmi Note 9 ini udah pakai baterai berkapasitas 5020 mAh, dimana untuk penggunaan harian udah berasa iritnya. Selama saya pakai sih selalu lebih dari 2 hari ya, bahkan kadang-kadang masuk hari ketiga baru minta di charge, baru minta diisi ulang. Sementara untuk isi ulang daya baterainya, HP ini sebenarnya supportnya cuma 18 watt fast charging. Tapi charger bawaan yang dikasih ini outputnya 22,5 watt, 22,5 watt. Nah, kalau ngecas pakai charger bawaan, kira-kira bisa penuh dalam waktu 2 jam 30 menitan. Untuk ngisi dari sekarat sampai 100% tamat. Ya, emang sih, ngisinya nggak cepet-cepet amat. Tapi menurut saya sih yang penting ini baterainya awet. Dan kalau kamu punya USB OTG ataupun kabel USB-C to USB-C, HP ini bisa reverse charge loh sob. Bisa berbagi daya ke gadget lain. Ya, tapi kalau saya sih sayang banget bagi-bagi daya ke gadget lain. Mendingan pakai powerbank buat bagi daya ke charger lain. Nggak rela buat bagi daya pakai HP mah. Nah, Redmi Note 9 ini udah pakai MIUI 11 dan berbasis Android 10. Dan karena udah Android 10, tentunya ada mode gelap atau dark mode yang bikin warna latar putih pada sistem dan aplikasi populer jadi hitam gelap gini. Sementara tulisannya jadi warna putih. Jadi lihat HP-nya berasa lebih nyaman. Terus kalau kamu nggak suka mode layar notch kayak gini, bisa kamu sembunyiin area notifikasinya jadi gelap. Tapi notifikasinya jadi putih. Atau bisa juga area notifikasinya jadi area yang gelap dan mubazir nggak kepake sama sekali kayak gini. Buat kamu yang bosenan juga udah aman, karena ada theme store yang nyediain banyak banget tema-tema keren dan juga wallpaper keren. Tentu aja yang penting adalah ada versi gratisnya yang bisa kita cobain.
Ada juga fitur game turbo yang bikin main game jadi lebih asik karena performa smartphone difokusin untuk ngejalanin game. Bisa rekam layar juga kalau lagi main game. Terus juga ada fitur yang namanya Dual Apps yang bikin kita bisa menggandakan aplikasi sosial media. Jadi kita bisa aktifin 3 nomor WhatsApp sekaligus di satu HP. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan satu lagi WhatsApp bisnis. Dan satu lagi nih, fitur andalan Redmi yaitu adanya infrared blaster di atas kayak gini yang bikin HP ini bisa jadi remote universal. Jadi HP ini bisa ngendalin AC dan TV. Jadi nggak masalah kalau kamu lagi nonton bareng siapa yang megang remote karena kamu bisa tetap pegang kendali pakai HP ini. Dan udah sih, itu aja sih fitur-fitur yang sering saya pakai di HP ini. Nah, beralih ke bagian kamera nih. Untuk foto-foto selfie, Redmi Note 9 ini punya kamera depan 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.3 hadir tanpa LED flash. Tapi itu ada screen flash buat foto-foto di kondisi gelap. Hasil foto-foto kamera selfie-nya juga udah cukup cakep sob. Tone warnanya juga nggak pucat, nggak gonjreng, tapi natural, detail, dan jernih. Ya pokoknya cakep lah untuk kelas harga 2 jutaan. Sementara untuk kamera belakangnya, Redmi Note 9 ini punya 4 kamera yang disusun udah kayak flagship. Pokoknya ganteng banget, keren banget kayaknya. Dan konfigurasi kameranya kayak gini sob. Kamera utama 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.79. Di sebelahnya kamera sudut lebar 8 megapiksel 118 derajat. Kemudian kamera makro 2 megapiksel dan kamera potret 2 megapiksel. Dan seperti biasa, sebelum kasih foto-fotonya, saya mau kasih lihat dulu UI kameranya kayak gimana. Biar kamu tahu fitur kameranya apa aja. Di bagian atas jendela bidik, kamu bisa temuin adanya pengaturan LED flash. Ada juga pengaturan HDR. Ada pengaturan untuk mengaktifkan fitur AI atau Artificial Intelligence. Ada icon bintang untuk mengaktifkan filter-filter atau mode cantik. Kemudian kalau 3 baris di tab, kamu bisa mengakses ke kamera setting, kamu bisa mengatur kamera frame atau rasio foto. Ada timer juga, ada tilt shift, pengaturan garis bantu, straighten, kamera makro, Google Lens, dan juga dokumen untuk fitur scan. Nah, di bagian jendela bidik bagian bawah ada angka 1x, dimana kalau kita pindah ke 0,6x, itu artinya pindah ke kamera sudut lebar. 1x adalah 1 kali zoom, dan 2x untuk 2 kali digital zoom. Sementara di bawah jendela bidik, kamu bisa pilih mode-mode kamera yang mau kamu pakai, sesuai kebutuhan. Ada mode slow-mo, untuk merekam video gerak lambat, ada short video, ada juga mode perekaman video yang cuma bisa di Full HD aja. Ada mode foto yang pasti kita paling sering pakai nih, dan juga ada mode 48 megapiksel. Ada juga mode portrait, ada night mode atau mode malam, ada juga mode panorama, dan mode pro yang pengaturannya lumayan komplit sob. Mulai dari pengaturan fokus, pengaturan shutter speed hingga 30 detik, terus juga pengaturan ISO hingga 3200, pengaturan IV, dan juga perpindahan ke lensa makro, lensa sudut lebar, atau lensa normal. Ya, lumayan komplit ya. Dan hasil tangkapan kamera makronya cakep banget untuk kelas HP 2 jutaan. Dibanding merek-merek lain, ini lebih baik karena punya autofocus, jadi hasilnya lebih pas fokusnya. Ya, yang penting ngambil fotonya di kondisi yang cukup cahaya. Kalau kamera sudut lebarnya juga udah keren sob. HDR-nya berjalan banget, jadi langit kelihatan lebih cetar, lebih dramatis. Kalau untuk foto-foto autonya juga nggak jelek, udah cakep dengan tone warna yang cenderung natural. Dimana detail yang ditangkap juga terasa jelas, terasa jernih. Fitur HDR-nya juga memungkinkan kita untuk foto-foto objek walaupun backlight tetap terlihat jernih. Dan untuk mode malamnya juga udah bikin hasil foto malam nggak kayak film horor. Udah bisa ngasih detail di area yang terang. Jadi nggak bikin overbright, pokoknya udah kece hasilnya dengan noise yang lebih minim. Sementara untuk perekaman video, HP ini belum bisa 4K. Dan untuk kamera depannya sendiri, kalau buat rekam video belum ada stabilisasi. Ya, mending kamu lihat sendiri deh. Gini nih hasil rekaman video dari Redmi Note 9. Nih, hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Udah stabil ya, udah ada stabilisasinya, yaitu AES, Electric Stabilization. Nah, sayangnya di sini tuh dia masih cuman Full HD 30 fps saja.
belum bisa Full HD 60 fps ataupun 4K. Tapi segini udah lumayan banget sih. Hai, halo. Ini dia hasil rekaman video dari kamera depannya. Ini juga Full HD aja, 30 fps saja, dan kayak gini sob. Belum stabil karena memang belum ada stabilisasi baik AIS maupun OIS. Ya jadi kayak gini aja. Halo, halo cantik. Sebenarnya ya sob, di kelas harga segini tuh Redmi Note 9 ini tuh udah jadi pilihan yang tepat dengan semua fitur dan keunggulan yang ditawarkan. Ya cuman berasa downgrade aja dengan bodinya, walaupun kelihatan lebih cakep, lebih cantik. Tapi saya mesti bilang, ini HP recommended, ini HP worth it. Udah gitu aja. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mana tadi?